Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Erwin Armanda dari kelas Akuntansi Pagi 1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Di video ini, saya akan membahas tentang akuntansi produk bersama dan produk sampingan atau Accounting for Joint Product and By-Product pada mata kuliah Akuntansi Biaya 1, dosen pengampu Ibu Charlie Marlinda. Baik, adapun topik pembahasan pada materi ini ada 7. Yang pertama itu ada pengertian produk bersama atau joint product. Yang kedua, ada karakteristik produk bersama. Yang ketiga, ada metode pengalokasian biaya produk bersama. Yang keempat, pengertian produk sampingan atau by product. Yang kelima, karakteristik produk sampingan. Yang keenam, metode pengalokasian biaya produk sampingan. Yang ketujuh, perbedaan produk bersama dan produk sampingan. Baik, kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu pengertian produk bersama atau joint product. Produk bersama adalah beberapa macam produk yang dihasilkan bersama-sama atau serentak dengan menggunakan satu macam atau beberapa macam bahan baku, tenaga kerja, dan fasilitas pabrik yang sama. Contoh dari produk bersama ini dapat kita lihat dari pabrik penyulingan minyak bumi. Produk yang dihasilkan dari proses bersama tersebut ada 3, yaitu minyak mentah, minyak tanah, minyak solar. Bila kita perhatikan, produk-produk tersebut memiliki harga jual yang relatif sama. Topik pembahasan yang kedua adalah karakteristik produk bersama. Yang pertama, produk bersama yang dihasilkan secara bersama menggunakan faktor produk yang juga sama akan memiliki hubungan fisik yang erat satu sama lain. Ketika Anda mencoba untuk menambah kuantitas maupun harga jual dari salah satu produk, maka produk lain juga akan mengalami hal serupa. Yang kedua, produk bersama atas dasar proses serta biaya produk yang sama, maka tidak dikenal produk yang memiliki nilai lebih signifikan. Semua produk dalam produk bersama dianggap sama dan setara. Yang ketiga, dalam proses produksi, produk bersama dikenal istilah titik pisah yang digunakan untuk memisah produk-produk yang dibuat secara bersamaan melalui bahan baku, tenaga kerja, serta biaya overhead yang juga sama. Yang keempat, ketika produk bersama telah melewati split off atau titik pisah, maka produk sudah menjadi produk yang berbeda dan berdiri sendiri. Beberapa sudah bisa langsung dijual, beberapa masih perlu diolah untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Itulah mengapa harganya relatif sama dengan kemungkinan berbeda yang kecil dalam kapasitas yang tidak terlalu besar. Selanjutnya kita masuk kepada topik pembahasan yang ketiga, yaitu metode pengalokasian biaya produk bersama. Yang pertama, ada metode nilai pasar atau nilai jual relatif. Metode ini adalah metode yang sangat populer karena dengan argumennya bahwa harga pokok produk merupakan manifestasi dari biaya produksinya. Metode ini mengasumsi bahwa setiap produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama memiliki nilai jual atau nilai pasar yang berbeda. Metode ini berpendapat bahwa jika salah satu produk terjual lebih tinggi daripada yang lainnya, hal itu terjadi karena biaya dikeluarkan
untuk memproduksinya juga lebih tinggi dibandingkan produk lainnya. Yang kedua ada metode rata-rata biaya persatuan. Metode rata-rata biaya persatuan hanya dapat digunakan bila produk bersama yang dihasilkan diukur dalam satuan yang sama. Pada umumnya, metode ini digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk yang sama dari satu proses bersama, tapi mutunya berlainan. Yang ketiga ada metode rata-rata tertimbang. Penentuan alokasi biaya bersama pada setiap produk didasarkan atas perkalian jumlah unit produk dengan angka penimbang, dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk alokasi. Penentuan angka penimbang untuk tiap-tiap produk didasarkan pada jumlah bahan yang dipakai, sulitnya pembuatan produk, waktu yang dikonsumsi, dan pembedaan jenis tenaga kerja yang dipakai untuk tiap jenis produk yang dihasilkan. Yang keempat ada metode unit kuantitatif atau satuan fisik. Metode kuantitatif berupaya mendistribusikan total biaya gabungan berdasarkan satuan ukur tertentu seperti kilogram, ton, liter, meter, dan sebagainya. Metode ini beranggapan bahwa setiap produk dapat diidentifikasikan sesuai dengan tingkat pemanfaatan bahan baku dalam ukuran satuan yang sama. Topik pembahasan kita yang keempat adalah pengertian produk sampingan atau byproduct. Produk sampingan juga bisa diartikan sebagai produk yang bukan tujuan utama operasi perusahaan, tetapi tidak dapat dihindarkan terjadinya dalam proses pengolahan produk, disebabkan sifat bahan yang diolah atau karena sifat pengolahan produk. Kuantitas dan nilai produk sampingan relatif kecil dibandingkan dengan nilai keseluruhan produk. Contohnya, pada pabrik penggergajian kayu menghasilkan kayu lapis dan papan kayu. Kayu merupakan produk utama, sedangkan serbuk gergaji dan kayu bakar merupakan produk sampingan. Topik pembahasan yang kelima yaitu karakteristik produk sampingan. Ada 4 karakteristik produk sampingan. Yang pertama itu produk sampingan dihasilkan secara bersamaan dengan produk utama dalam suatu proses produksi. Namun, perusahaan tidak memiliki intensi untuk membuat produk ini. Yang kedua, produk sampingan memiliki nilai jual yang lebih kecil dari produk utama. Selain itu, kuantitas dari produk sampingan juga jauh lebih sedikit dari main produk yang dibuat perusahaan. Ketiga, produk sampingan memerlukan proses lebih lanjut sebelum siap digunakan atau dijual. Yang keempat, produk sampingan tidak pernah tercipta tanpa adanya proses produksi untuk membuat produk utama. Hal ini karena produk sampingan tercipta dari bahan baku produk utama. Baik, selanjutnya kita masuk kepada topik pembahasan kita yang keenam, yaitu metode pengalokasian biaya produk sampingan. Yang pertama, metode tanpa harga pokok atau non-cost method. Dalam metode ini, harga pokok produk sampingan atau persediaannya tidak diperhitungkan, tetapi memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurangan biaya produksi produk utama. Metode tanpa harga pokok adalah suatu metode dalam perhitungan produk sampingan tidak memperoleh alokasi biaya bersama dari pengolahan produk sebelum dipisah. Yang kedua ada metode-metode harga pokok atau cost metode. Dalam metode ini, pengalokasian biaya produk sampingan hampir sama dengan produk bersama, yaitu sebagai biaya bersama dialokasikan kepada produk sampingan dan menentukan harga pokok persediaan produk sampingan dengan biaya-biaya yang dialokasikan tersebut. Ada 2 metode pada
metode harga pokok ini, yaitu metode biaya pengganti dan metode pasar. Topik pembahasan kita yang ketujuh, ini yang terakhir ya teman-teman. Jadi topik pembahasan yang ketujuh adalah perbedaan produk bersama dan produk sampingan. Perbedaan yang terlihat secara jelas dari produk bersama dan produk sampingan adalah dari sisi nilai jual serta kuantitasnya. Nilai jual dan kuantitas dari produk bersama tidak bisa ditentukan lebih besar atau lebih kecil karena semua produk relatif sama. Sedangkan produk sampingan dapat dipastikan akan memiliki nilai jual serta kuantitas yang lebih sedikit karena dihasilkan dari pembuatan produk utama. Yang kedua, selain itu secara umum produk bersama tidak harus diolah lebih lanjut sebelum dijual. Walau tak menutup kemungkinan beberapa produk bersama harus diolah lagi agar berkualitas lebih baik, sedangkan produk sampingan harus diolah lagi agar bisa dijual dan memiliki nilai yang lebih tinggi. Ketiga, itu adalah perbedaan selanjutnya pada produk bersama dan produk sampingan adalah metode hitung biaya produk. Produk bersama memanfaatkan 3 jenis metode, yaitu metode harga pasar, metode unit kuantitas, dan metode harga pokok per unit. Sedangkan produk sampingan hanya menggunakan 2 jenis metode, yaitu metode tanpa harga pokok atau tidak menghitung harga pokok produk sampingan dan metode dengan harga pokok, yaitu menghitung harga pokok produk sampingan. Jadi, kesimpulannya dari materi pembahasan ini adalah produk bersama adalah beberapa macam produk yang dihasilkan bersama-sama atau serentak dengan menggunakan satu macam atau beberapa macam bahan baku, tenaga kerja, dan fasilitas pabrik yang sama. Dan masukan input tersebut tidak diikuti jejaknya pada setiap macam produk tertentu. Produk sampingan juga bisa diartikan sebagai produk yang bukan tujuan utama operasi perusahaan, tetapi tidak dapat dihindarkan terjadinya dalam proses pengolahan produk. Disebabkan karena sifat bahan yang diolah atau karena sifat pengolahan produk, kuantitas, dan nilai produk sampingan relatif kecil dibandingkan dengan nilai keseluruhan produk. Pembedaan produk utama dan produk sampingan terletak pada nilai jualnya. Jika nilai jual salah satu produk relatif lebih kecil dari yang lainnya, maka dikategorikan sebagai produk sampingan. Sedangkan apabila produk-produk yang dihasilkan relatif sama, maka dikategorikan sebagai produk bersama. Berikut ini adalah referensi sebagai acuan saya dalam membuat video pembahasan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.